Halo semuanya, perkenalkan saya Nikade Alena Patricia dengan NIM akhir 218. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat dengan berjudul Mark Your Gift Box atau kotak hadiah. Jadi ide dari usaha ini berawal dari kebiasaan sederhana, yaitu memberi hadiah. Kita tahu bahwa memberi hadiah kepada seseorang bukan hanya soal barang, tapi juga tentang makna dan perasaan yang ingin disampaikan. Namun, banyak orang yang merasa kesulitan mencari kado yang menarik, unik, dan punya kesan yang personal. Dari situlah muncul ide untuk membuat usaha, yaitu Mark Your Gift Box, yaitu sebuah usaha pembuatan gift box atau kotak hadiah yang bisa disesuaikan dengan keinginan dan tema dari customer. Mark Your Gift Box berbeda dari gift box biasa. Kami menghadirkan konsep yang lebih unik dan berkesan, karena setiap box itu memiliki temanya tersendiri, seperti misalnya birthday, graduation, Valentine, dan juga hari raya tertentu. Yang membuatnya lebih spesial lagi, setiap tema dilengkapi dengan playlist musik dari Spotify. Jadi, penerima hadiah tidak hanya mendapatkan barang, tetapi juga pengalaman emosional lewat lagu-lagu yang sesuai dengan suasana hatinya. Misalnya, gift box ini bertema birthday, seperti yang saya buat sebagai sampel. Itu dilengkapi dengan playlist lagu yang berhubungan dengan birthday atau ulang tahun. Sedangkan mungkin kalau untuk yang Valentine itu bisa dengan tema playlist yang lebih romantis. Kemudian lanjut pada deskripsi produk. Jadi Mark Your Gift Box ini memiliki beberapa keunggulan dan keunikan dibandingkan dengan produk serupa di pasaran. Yang pertama itu dari segi desainnya. Nah, box yang kami tawarkan dibuat premium dan estetik, cocok untuk dijadikan hadiah sekaligus pajangan. Yang kedua itu, pelanggan bisa menyesuaikan isi box sesuai tema atau permintaan pribadi. Misalnya untuk tema ulang tahun yang tadi, itu bisa diisi dengan barang-barang lucu, atau dengan clip hair. Sementara untuk tema hari raya itu bisa diisi dengan pernak-pernik khas atau makanan ringan. Selain itu, keunikan utamanya ada pada barcode playlist Spotify yang ditempel di dalam box atau dalam kartu. Jadi saat penerima memindai barcode tersebut, otomatis akan terhubung ke playlist yang sudah disesuaikan dengan tema dari hadiahnya. Kemudian dari sisi nilai jual, produk ini memberi kemudahan bagi mereka yang ingin memberi hadiah tanpa repot. Jadi tinggal memilih tema, pesan, dan box akan siap dikirim. Visualnya yang menarik juga sangat cocok untuk difoto dan diunggah di media sosial, menjadikan gift box ini tidak hanya bermakna tetapi juga kekinian. Dan yang terpenting, harganya terjangkau, tetapi tetap terasa seperti hadiah yang premium. Kemudian kita lanjut pada target pasar dan analisis kompetitor. Jadi pada target pasar utama dari Mark Your Gift Box ini adalah remaja dan mahasiswa, khususnya yang juga mereka yang menyukai produk unik, estetik, dan kekinian. Generasi muda saat ini kan sangat memperhatikan sekali ya penampilan visual dan praktisan, sehingga gift box seperti ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mereka yang ingin memberi hadiah tanpa harus repot-repot memilih satu per satu isi kado. Kemudian dari segi analisis kompetitor sendiri, memang sudah banyak usaha gift box yang beredar di pasaran. Namun biasanya kebanyakan dari mereka masih menjual produk dengan isi dan tema yang seragam. Artinya mereka belum menemukan aspek personalisasi, pengalaman emosional seperti yang kami hadirkan. Jadi Mark Your Gift Box memiliki nilai berbeda yang kuat melalui konsep personalisasi dan sentuhan musik yang bisa penerima merasa dihargai. Kemudian lanjut pada strategi pemasaran dan promosinya. Untuk memasarkan produk ini sendiri, strategi yang digunakan itu berfokus pada media sosial seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Platform ini dipilih karena menjadi tempat utama bagi remaja dan mahasiswa mencari inspirasi, hadiah, atau tren baru. Jadi nanti saya akan mengunggah video unboxing estetik, memperlihatkan tampilan cantik dari box, dan reaksi penerima saat membukanya. Selain itu, akan ada promo musiman seperti promo Valentine gift di bulan Februari atau graduation gift menjelang kelulusan. Di sini juga akan ditampilkan testimoni dari pelanggan agar calon pembeli lain merasa yakin dan percaya dengan kualitas produk. Selain promosi digital, penjualan juga bisa dilakukan secara langsung kepada teman, keluarga, dan orang-orang di lingkungan kampus untuk memperluas jaringan pembeli. Kemudian kita lanjut pada rencana operasional dan produksinya. Jadi dari segi operasional sendiri itu proses produksinya dilakukan secara mandiri di rumah atau di kos dengan tenaga kerja satu orang, yaitu saya sendiri, sebagai pemilik usaha. Waktu produksi sekitar 30 menit per box, tergantung tingkat kerumitan dekorasi dan isi hadiah. Alat dan bahan yang digunakan itu
Antara lain ada box hadiah pastinya, kemudian kertas warna untuk didekorasi di dalam box tersebut, gunting, kemudian ada hadiah sesuai request dari pelanggan atau mungkin hadiah yang pelanggan ingin saya langsung sendiri yang memilih. Dan juga yang paling utama itu ada kartu berisi barcode Spotify yang dicetak khusus sesuai dengan tema yang dipilih oleh customer. Nah, sistem produksi ini dibuat sederhana namun efisien agar tetap bisa menjaga kualitas dan kecepatan dalam memenuhi pesanan. Kemudian kita masuk pada rencana keuangan singkat. Sekarang kita masuk ke bagian keuangan, di mana modal awal digunakan untuk membeli bahan seperti box itu, satu box harga 20.000, kemudian kertas dekorasi itu per piecesnya itu seharga 5.000, kemudian kartu barcode Spotify untuk dicetak itu seharga 5.000, kemudian gunting seharga 15.000 itu sekali beli. Kemudian untuk isi produk box itu saya menggunakan isian box produknya itu pada batch 1 dengan isian yang sama setiap boxnya. Jadi karena ini masih batch 1, jadi belum ada customer yang pre-order atau ingin custom sendiri. Jadi saya samakan semua produknya. Itu saya mengambil dengan tema birthday. Jadi pada tema birthday ini saya isi produknya dengan makeup palette yang seharga 7.500, kemudian hair clip seharga 11.000, kemudian ikat rambut seharga 7.500, kemudian gantungan kunci seharga 19.500, dan kaos kaki seharga 11.000 rupiah. Sehingga total biaya per box sekitar 101.500 rupiah. Harga jualnya per box itu saya beri dengan harga 110.000 rupiah. Sehingga untuk batch pertama dengan 5 box, itu total pendapatan menjadi 550.000. Nah, setelah dikurangi dengan modal, diperoleh laba bersih sekitar 42.500. Jadi pada batch pertama ini masih berupa produk contoh atau sampel untuk menarik minat pembeli. Setelah itu, sistem akan beralih ke custom order, di mana pelanggan bisa menentukan isi box sesuai keinginannya, atau mungkin pelanggan itu bisa merequest kita yang memilihkan untuk produk isi pada box tersebut. Kemudian lanjut ke analisis SWOT. Jadi pada analisis SWOT dari usaha Mark Your Gift Box ini, untuk kekuatannya itu desainnya premium dan estetik. Setiap tema memiliki barcode playlist Spotify, harga terjangkau dengan hasil yang terlihat premium, dan produksi fleksibel dan dapat dijalankan secara mandiri. Kemudian untuk kelemahan atau weakness, itu tenaga kerjanya masih terbatas karena hanya saya sendiri yang mengelola. Kemudian modal awalnya kecil sehingga kapasitas dari produksinya itu rendah. Kemudian untuk sistem custom masih perlu dikembangkan lebih maksimal lagi. Kemudian untuk opportunities atau peluang, itu tren gift box ini personal dan sedang tren. Jadi potensi viral di TikTok dan Instagram sangat besar. Kemudian ada banyak momen musiman seperti graduation, Valentine, dan hari raya yang bisa dimanfaatkan untuk penjualan online. Kemudian untuk penjualan online memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas. Dan lanjut pada ancamannya, itu persaingannya yang ketat dari usaha serupa. Jadi sangat banyak ya kompetitor dari gift box lain, apalagi yang secara online dan sudah lebih dikenal. Kemudian ada juga perubahan tren konsumen yang cepat. Jadi seperti yang kita tahu, di persaingan sekarang itu tren sangat cepat naik dan turunnya. Kemudian yang terakhir itu ada ketergantungan pada media sosial sebagai alat promosi utama. Jadi mungkin bisa ditawarkan langsung kepada keluarga, teman, dan mahasiswa di kampus. Namun kalau untuk secara langsung itu tidak terlalu relevan. Jadi hanya masih sangat mengandalkan pada media sosial sebagai alat promosi utamanya. Kemudian untuk nilai kemandirian dan etika bisnis. Jadi pada usaha Mark Your Gift Box ini mencerminkan nilai kemandirian karena dijalankan sendiri, dimulai dari awal perencanaan, produksi, hingga promosi. Selain itu, dalam menjalankan usaha ini, saya tetap mengedepankan etika bisnis, yaitu dengan bersikap jujur, transparan dalam harga, dan tidak menipu pelanggan dengan deskripsi produk yang berlebihan. Kejujuran dan kepercayaan adalah kunci agar usaha ini bisa terus berkembang dan dipercaya oleh pembeli. Terakhir, untuk penutup dan refleksi diri, dari pengalaman membuat Mark Your Gift Box ini, saya belajar banyak hal. Saya belajar bagaimana menemukan peluang usaha dari hal sederhana, yaitu kebiasaan memberi hadiah. Saya juga belajar bahwa dalam dunia bisnis, kreativitas dan keunikan adalah faktor penting agar produk kita bisa diterima di pasar yang luas. Selain itu, saya semakin paham pentingnya strategi pemasaran digital,
terutama melalui media sosial untuk menjangkau target konsumen yang lebih luas. Dan yang paling penting itu, saya belajar bahwa membangun brand yang dipercaya tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu konsistensi dan komitmen. Itulah presentasi bisnis plan saya tentang Mark Your Gift Box. Terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu Ritna selaku dosen pengampu. Semoga ide bisnis ini bisa menjadi inspirasi untuk melihat peluang kecil di sekitar kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai. Terima kasih.